Istilahnya ya, nggak perlu breakout lagi kan ya? Iya, Langsung ya? langsung join Pak, langsung join. Oke, masih. Saya bisa mulai? Mungkin 1 menit Prof biar yang Oh ya, itu ya. bisa Oke, pindah oke. dulu. Ya, Oke. lagi proses. Pak Edi mungkin Jangan di dulu. ini Stop lah, stop dulu. di room ini. Saya coba ini. Oh, salah ya? Ya, betul. Oke. Ya. Oke. Prof, ini sudah bisa dimulai? Boleh, Silakan. ya, oke. Baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama ya, kita mari bersyukur ya, kita diberi kesempatan pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama. Ya, untuk belajar bersama. Semoga akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari pagi hari ini ya. Untuk menunjang aktivitas utama kegiatan kita sebagai dosen ya, karena ini kan semuanya dosen. Selanjutnya suasana masih 1 minggu Syawal ya, saya ucapkan selamat Idul Fitri ya. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Kalau mau mohon maaf tapi baru pernah ketemu ya. Jadi yang penting selamat Idul Fitri ya. Tapi nggak ada jeleknya juga ya. Mohon maaf lahir batin gitu. Selanjutnya kepada Areopagus Indonesia yang telah berkenan menghubungi saya dan menjadwal saya untuk acara hari ini. Jadi hari ini jam 9 sampai 11 gitu ya rundown-nya. Nanti jam 13 setelah Jumat sampai jam 3 ya. Betul, Prof. Oke. Ya, terima kasih ya sudah diberi kesempatan untuk berbagi di kesempatan ini dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat semua nih dari FEB UNJ ya. Baik, saya setelah membaca jadwal yang ditugaskan saya mau konfirmasi dulu ini ke Mbak Erna ya. Jadi jadwal untuk saya 8 jam ya. 8 jam untuk hari ini. Hari ini kan 4 jam begitu. 4 jam. Berarti besok dilanjutkan 4 jam. Betul, Prof. Ya, maksud saya agar saya bisa secara proporsional membagi waktu dan materi agar tujuan pembelajaran ini bisa dicapai dengan baik. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya mau konfirmasi dulu. Satu, apakah Bapak Ibu sudah menginstal program AMOS? Aplikasi AMOS. Sudah semua ya? Sudah, Pak.
Oke. Sudah, Prof. Sip. Enggak masalah ya, no matter Amos seri berapa, enggak masalah. 18 boleh, 22 boleh, 24 boleh. Ya, karena tidak terlalu beda loh, gitu, ya. Oke, kalau sudah berarti nanti bisa berlanjut dengan baik. Yang selanjutnya pertanyaan saya, siapa peserta yang sudah menggunakan aplikasi ini? Gitu. Apakah sudah ada berapa orang? Saya ingin dapat feedback. Belum, Prof. Belum, oke. Itu penting pertanyaan ini karena dari mana saya akan memulai. Jadi asumsikan saja dari awal sekali ya. Setuju ya? Setuju, Jadi Prof. goal, setuju. Oke, dari goal objektif dari bagian saya dalam pelatihan ini adalah satu, agar Anda bisa mengoperasikan ya atau menjalankan Amos, ya, aplikasi Amos. Itu yang pertama. Makanya nanti step by step, ya, step by step. Jadi bagaimana pertama membuat diagramming, ya, membuat diagramming, lalu nanti running dengan data. Lalu yang ketiga melakukan analisis. Itu goalnya itu. Sehingga pasca pelatihan ini diharapkan Anda bisa melakukan penelitian kuantitatif tentunya ya Bapak Ibu, kuantitatif tentunya. Dan itu kuantitatif dengan analisis Amos ya, dengan seluk-beluknya ya, dengan seluk-beluknya agar reliable, agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah analisis Anda. Nah ini yang penting. Jadi step by step sampai menghasilkan kesimpulan, gitu ya. Nah dari beberapa program Bapak Ibu ya, dari beberapa program yang kita kenal untuk analisis di bidang penelitian manajemen khususnya ya. Amos memang yang paling complicated ya dan paling lengkap sebetulnya. Boleh dikatakan analisis ini paling menurut saya paling komprehensif ya. Paling komprehensif dan tidak menghilangkan kontinuitas dari analisis tradisional yang sebelumnya. Jadi misalkan Amos ini ya, ini saya masih memberikan pengantar dulu framework biar nanti kita bekerjanya ada di mana gitu ya, jadi sudah enak begitu ya. Jadi begini Bapak Ibu, jadi kalau proses perkembangan Amos ini sebetulnya menjawab tantangan ya Bapak Ibu, menjawab tantangan dari analisis atau teknik atau pendekatan sebelumnya. Sebelumnya kan orang-orang meneliti itu kebanyakan regresi ya atau korelasional. Regresi atau korelasional. Kemudian yang sebelum Amos ya, sebelum metode SEM atau Amos itu aplikasi yang terkait biasanya menggunakan SPSS. Walaupun sebetulnya banyak aplikasi lain ya seperti Minitab atau SAS dan lain-lain, tapi kebanyakan SPSS. Jadi analisis SPSS maksimal bisa digunakan untuk analisis regresi yang multivariate.
yang disebut multiple regression. Ya, multiple regression. Nah, multiple regression untuk multivariate kebanyakan mereka menggunakan apa yang disebut path analysis, ya, path analysis. Namun kelemahan dari path analysis, ya, dan metode regresi yang menggunakan SPSS itu, ya, itu harus sendiri-sendiri, ya, bertahap, ya, harus bertahap. Maka disebut path analysis. Per jalur dianalisis yang dari model yang ada. Nah, itu satu kelemahannya. Yang kedua, kalau penelitian ini penelitian ilmu sosial, ya, dalam manajemen misalkan meneliti kuantitatif, tapi sebetulnya model yang dibangun adalah model kuantitatif, sehingga variabel-variabel itu diukur dengan instrumen atau kuesioner. Kita tahu bahwa untuk mengukur instrumen adalah dengan skala pengukuran, ya, dengan measurement scale-nya, skala pengukuran. Nah, kelemahan kalau dengan SPSS, kita tahu bahwa ukuran variabel misalkan skala Likert 1 sampai 5 katakanlah, yang paling umum, ya, bisa 1 sampai 3 saja, 1 sampai 6, 1 juga boleh aja. Itu jawaban responden harus dijumlah dulu. Ya, jawaban responden harus dijumlah dulu. Sehingga kalau Anda menganalisis dengan SPSS, nanti yang dihasilkan hanya model utama regresi, yaitu antar variabel laten, ya, antar variabel laten saja, atau inner modelnya saja. Gitu. Jadi sebetulnya kelemahannya adalah kurang komprehensif itu kalau pakai SPSS, karena data dari tabulasi jawaban responden dijumlah dulu lah, jumlah itunya, ya, yang dikorelasikan atau dibuat regresinya, sehingga hanya mampu membaca variabel laten, katakanlah X1 misalkan, ya, X1 dan X2 terhadap Y. Ya, hanya itu saja yang bisa dianalisis, regresinya itu, koefisien regresi atau korelasinya atau determinasinya, hanya itu saja. Nah, makanya dikembangkanlah oleh George Cook itu, ya, oleh Sobron, ya, itu adalah model SEM, ya, Structural Equation Model. SEM itu lebih lanjut dari SPSS itu, aplikasinya adalah diantaranya AMOS, lalu LISREL, ada PLS, ada GSCE, ya, Generalized Structural Component Analysis misalkan, ada beberapa aplikasi. Nah, tapi itu semuanya dalam kategori SEM. Nah, keunggulannya SEM adalah kita merunning sekaligus, ya, kita merunning sekaligus sudah akan diketemukan hasilnya. Tapi kalau SPSS adalah dengan path analisis bertahap sesuai jalurnya, dianalisis satu persatu, kita hitung. Jadi lebih lambat, ya. Kalau ini satu, analisis sekaligus, running sekaligus, dihasilkan output yang lengkap. Keunggulannya itulah. Yang kedua, dia lebih komprehensif. Karena dia sampai dengan menganalisis indikator-indikator, ya, atau butir-butir instrumen itu, nanti nilai koefisiennya atau yang disebut loading, ya, loading faktor itu akan bisa dihitung sekaligus. Itulah yang kenapa disebut structural equation model. Jadi sebuah persamaan statistik atau persamaan matematik yang berdasarkan model, ya, model persamaan struktur, kan struktur, karena ada struktur itu artinya model yang lengkap, gitu, ya, akan dianalisis sekaligus. Nah, ini sebagai pengantar, ya, Bapak Ibu. Jadi keunggulan dari AMOS adalah analisis yang paling lengkap.
dalam metode SEM. Nah, kalau Lisrel itu tingkat selanjutnya ya untuk pengembangan dari Amos dilanjutkan Lisrel. Ya. Nah, Lisrel ini bedanya adalah dia memberikan komando atau perintah-perintah kayak zaman DOS ya, zaman komputer dulu kan DOS sebelum ada Windows. Jadi harus hafal betul perintah-perintah membuat formulasinya. Tapi kalau Amos dia langsung dari gambar atau diagram ini. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sebagai pengantar. Nah, satu hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan sebelum mengolah Amos. Satu, bahwa asumsi-asumsi regresi harus diperhatikan. Asumsi regresi itu apa? Asumsi regresi adalah bahwa data itu harus berdistribusi normal, sifat distribusinya normal. Nah, ini sangat mempengaruhi. Kenapa harus berdistribusi normal? Karena kalau data berserakan ya antar variabel itu tidak akan membentuk garis regresi gitu. Karena garis regresi kan garis khayal ya. Coba kita perhatikan ini ada data training lalu penjualan ya. Kalau karyawan A training sekali, jualnya sekali. Training 7 kali, 7 kali. Nah, inilah garis yang ungu ya, violet ini. Ini disebut perfect positive correlation ya. Sempurna sekali karena 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, ini pasti bisa diregresikan kan menjadi garis violet. Nah, ini sebaliknya Bapak Ibu. Ini dasar sekali bahwa kenapa kita harus melakukan uji asumsi regresi atau ada yang mengatakan uji asumsi klasik dan lain-lain. Perhatikan ini Bapak Ibu ya. Responden A sampai G training sekali gagal 7. Gagal menjualnya 7 kalau training pemasarannya sekali. Tapi kalau training 7 kali gagal menjualnya hanya 1. Artinya berbanding terbalik ya, berbanding terbalik. Dan ini perfect ya, ini perfect. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu kenapa harus ada uji asumsi klasik. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini contoh, perhatikan. Kalau ada mahasiswa ujian masuknya 60 sampai dengan 91, perhatikan. Semakin ke bawah semakin naik. IPK-nya semakin ke bawah semakin naik. Lulusnya 2,1. Tapi kalau dia ujiannya 91, nilai skor masuknya, dia waktu lulus 3,8. Jadi ini ada tren. Kalau X-nya naik, Y-nya naik. Nah, kita lihat yang di bawah. Titik-titik ini adalah titik aktual ya, sesuai dengan grafik. Kalau 60 dia 2,1. Anda perhatikan yang ke kanan nilai, yang ke atas IPK. Dimulai yang kedua. Jadi 2,1 kira-kira di bulatan itu, titik itu. Kita lihat yang 91 paling kanan, dia 3,8 paling atas. Nih hampir menuju 4 yang di awal. Nah, ini trennya ada bisa dibuat garis ke kanan. Nah, ini trennya menjadi begini. Nah, garis inilah sebetulnya harus regresi kita. Ya, harus regresi kita. Artinya apa? Inilah kenapa ada uji asumsi regresi atau asumsi klasik. Karena tidak semua data bisa membentuk tren garis, gitu loh. Tadi kan tren garis bisa miring kanan, miring kiri sesuai karakter hubungannya. Yang ini tadi kan. Nah, tetapi juga kalau data sifatnya berserakan ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini yang bisa adalah gambar A ya. AB ya. Lalu gambar E ya, gambar E. Ini kalau bicara regresi. Tapi kalau yang C sama D ini adalah sifatnya hiperbolik ya. Jadi dia model regresinya sudah beda ya. Jadi ini hiperbolik. Nah, untuk menghindari hiperbolik atau
no relationship ini, lihat yang F ya, maka kita harus uji apakah mengikuti pola A, B atau E. Gitu. Kalau A dan B itu arahnya berlawanan ya, berarti berhubungan berbanding terbalik, tapi kuat ya hubungannya. Tapi kalau yang E bisa membuat model negatif ke kiri, tapi dia jarang. Nah, kalau data seperti yang F, itu pasti tidak akan bisa membentuk garis, karena sifat data yang kita miliki tidak ada tren membentuk garis regresi. Jadi makanya itulah perlunya uji persyaratan analisis atau uji normalitas biasanya. Nanti di AMOS kita harus perintah namanya assessment of normality ya. Gitu. Nah kalau hiperbolik ini kurvi linear ya, kurva ini nanti itu bahasan tersendiri di dalam model. Nah itu sebagai pengantar Bapak Ibu ya, bahwa model AMOS atau metode SEM itu lebih komprehensif ya dibanding dengan SPSS. Itulah kenapa 10 atau bahkan 20 ya 15 tahun terakhir lah, itu penelitian manajemen dan ilmu sosial yang kuantitatif, korelatif atau asosiatif yang membentuk asosiasi atau regresi mungkin sudah 80% menggunakan model AMOS. AMOS bisa Lisrel atau bisa yang SEM metode SEM maksud saya, bisa Lisrel atau AMOS ataupun PLS. Nah, kalau PLS kasusnya berbeda. Ya, Bapak Ibu. Kalau PLS itu kasusnya adalah tidak harus memenuhi kriteria normalitas tadi. Jadi dia memang pendekatan tersendiri, maka disebut partial least square, PLS. Kalau yang regresi ini disebut OLS, pendekatan ordinary least square, ya OLS. Tapi kalau yang PLS, dia tidak harus normal datanya dan boleh datanya sedikit, ya data yang dianalisis sedikit, itu dengan PLS. Tapi kalau Lisrel dan AMOS harus memenuhi asumsi normal dan jumlah datanya harus memenuhi kriteria tertentu. Paling enggak 100 sampai 200 atau bisa 5 ya sampai 10 kali indikator yang kita analisis. Itu ada syarat-syarat begitu. Nah, kalau nanti PLS menentukan sampelnya cukup kadang 40, 50 ya. Itu ada tabel namanya tabel Cohen untuk menentukan jumlah sampel atau jumlah datanya. Nah, demikian Bapak Ibu pengantar dari saya. Kemudian saya akan masuk ke materi yang sudah saya kirim ke Ibu ya. Saya sudah kirim ke Ibu data kemarin, mudah-mudahan. Nah, ini dia. Nah, ini menjelaskan tadi ya tentang beda atau keunggulannya AMOS. Ya. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu sudah punya data ini ya. Kalau ini ada data seperti ini, ya ada 100 orang ya, ke bawah ini dengan skala Likert. Ya, dengan skala Likert. Nah, ini 100 orang. Perhatikan Bapak Ibu. Ini katakanlah ini penelitian pengaruh kompetensi kerja terhadap kinerja, lalu di sini ada belum berganti Pak indikator. Itunya Pak. Ya, masih di Word Pak, masih belum kelihatan. Oh sebentar, oke. Ah nih, mohon maaf. Kadang kalau pakai Zoom seperti itu ya. Jadi begini, kalau ada ini untuk membantu penjelasan ya, jangan dilihat simpelnya model. Jadi kalau ada model seperti ini, kompetensi kerja mempengaruhi kinerja,
Lalu kompetensi diukur dengan 3 indikator, ini 3 indikator. Lalu data dari 100 orang itu seperti ini, ya, seperti ini. Kompetensi kerja, terus kinerja pegawai, ya, KP ini. Ini diukur dengan skala Likert 1 sampai 5. Jawabannya seperti ini, ada 100 responden. Ya. Kalau Anda menggunakan SPSS, Bapak Ibu, ini dijumlah dulu. Jadi hanya jumlahnya ini yang Anda analisis. Ya, ini yang Anda analisis. Ya, ini yang Anda analisis. Katakanlah ini variabel kompetensi kerja. Nanti yang ini, yang kanan juga ini dijumlah dulu. Nah, ini ya, yang kanan. Yang kanan ini. Ya, sehingga apa? Coba saya ini memberikan pengantar agar merasakan manfaatnya, apa namanya, Amos, ya. Anda tentu sudah latihan kan, sudah latihan SPS. Jadi nanti model yang dihasilkan ya hanya model tidak real sebetulnya, karena yang realnya kan jawaban responden 1 sampai 5, tapi ini yang dianalisis bisa 3 sampai 15 ya. Ini ada 12, 10 tergantung jawabannya, dijumlah dulu. Kalau ada 3 indikator semua jawab 1 kan 3 minimal. Kalau semua jawab 5 kali 3 indikator 15. Jadi jawaban antara 3 sampai 15. Padahal jawaban responden aslinya hanya 1 sampai 5. Nah, inilah yang menyebabkan analisis di SPSS kurang aktual, ya, kurang komprehensif. Tidak bisa mengukur semua indikator, tapi hanya variabel laten saja, variabel unobserved-nya gitu. Nah, ini di dalam modul ini ya sudah saya berikan contoh ya. Ini untuk hasilnya seperti ini ya. Hasilnya ini ya. Y sama dengan 3,261 plus 0,674. Nah, ini angka apa gitu? Koefisien 0,674 ini X-nya tadi kan kompeten ya. Ini berasal dari total skor ya, bukan dari jawaban langsung responden yang skalanya 1 sampai 5. Maka saya sudah membuat eksperimen bagaimana data dibuat sama, lalu dianalisis dengan SPSS, Amos, Lisrel, PLS, itu bagaimana regresinya. Ya itu ternyata ya ada perbedaan-perbedaan, walaupun secara umum pengujian hipotesisnya sama. Diolah dengan software yang berbeda. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang membedakan keunggulannya antara SPSS dengan Amos. Nah, yang kedua, ya, keunggulan lain adalah kita bisa mengukur sekaligus tadi, ya, untuk analisis pada model mediasi maupun moderasi. Ya, itu kan akan mempercepat dan mempermudah kita. Kalau tidak dengan Amos atau metode SEM, bertahap-tahap dan manual ya. Kalau ini kita sudah langsung run dan menghasilkan moderasi ya, interaksi itu, juga mediasi misalkan. Direct efeknya, indirect efeknya begitu, total efek nanti akan dijumlah dalam running sekaligus. Tapi kalau SPSS kita masih menjumlah secara manual. Itu ya Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Nah, kalau nggak ada, baiknya kita langsung praktek aja, ya. Baiknya kita langsung praktek. Kalau gitu, Bapak Ibu, saya nggak tahu. Bu Dania, Anda mengikuti dengan 1 atau 2 komputer, Bu Dania?
Satunya HP, Pak. Oh ya, maksud saya kalau mau praktikum harus ada komputernya, lalu ada yang alat untuk mengikuti gitu ya, biasanya. Oke. Ya, berarti kalau gitu kita lanjutkan saja. Kita mau mencoba menjalankan Amos ya. Menjalankan Amos yang bertahap dulu dari yang paling mudah sampai Anda sudah mahir itu nanti udah paham betul bisa membuat. Lalu nanti bertahap ya menjadi multiple regression, kemudian menjadi model mediating ya, model mediasi atau intervening, bahkan nanti model moderating ya atau moderasi. Nanti first order dulu ya. First order itu artinya seperti ini contohnya. Jadi first order itu adalah satu tingkat ya, satu urut. Order kan urutan. Nah, ini namanya first order ya. Ini namanya first order. Untuk latihan dulu. Nah, nanti pada advance ya selanjutnya kita menganalisis second order. Second order itu setelah variabel laten utama misalkan kompetensi itu misalkan diukur dengan 3 dimensi. Nanti ada buletan lagi atau oval 3 dimensi. Karena kompetensi diukur dengan knowledge, skill, dan attitude. Atau ability ya, knowledge, skill, ability. Nah, atau bahkan ada specific behavior ya, ada 4. Berarti setelah kompetensi nanti digambar 4 lingkaran, lalu baru knowledge, skill, ability, dan other specific behavior itu diukur dengan indikator. Jadi dia bercabang lagi. Itu namanya second order. Itu namanya SAM dengan metode second order. Nah, ini semua sama dalam Amos, Lisrel maupun PLS semua bisa first order atau second order. Nah, jadi nanti kita coba gunakan data ini, Bapak Ibu ya. Nanti digunakan data ini, ya, digunakan data ini. Nah, silakan Anda siapkan datanya. Silakan Anda gunakan datanya ya. Silakan Bapak Ibu buka ya datanya. Pak, maaf yang dibuka data latihan 1 ya? Ya, jadi nanti ini Bu, bentar. Jadi yang biar Anda ikut prosesnya, data ini aja ya. Nah ini, data ini Bapak Ibu Anda copy aja ke ini Bu, ke Excel ya. Ininya aja, yang isinya aja ini. Yang ini Bu ya. Ini Anda copy, kan ada 100 nih datanya. Ya, Anda siapkan dulu. Nah, ini copy ya. Ibu sekarang buka Excel. Nah, ini saya lagi kasih contohnya. Prof, mohon izin. Ya. Itu kemarin sudah dikirim Excel-nya, ada yang data latihan 1, file dari... Ya, monggo, silakan dibuka ya. Silakan dibuka. Data latihan 1 ya. Ya. Jadi bisa dibuka. Nah, jadi ini nanti yang ini dihapus ya. Kalau atau Anda buka yang itu ya, ini datanya seperti ini kan, ya. Jadi ini sampai 101 berarti ke bawah. Iya kan, datanya seperti ini. Jadi kita nggak perlu menjumlah ya,
nggak perlu menjumlah. Jadi kita langsung data asli yang akan kita olah ya. Ini kalau saya tadi kan ngambil dari modul nih. Ya, saya buat file shift S, saya punya folder. Ini penting sekali Bapak Ibu ya, Anda latihan apapun. Katakanlah latihan Lisrel gitu ya, bukan Amos. Itu folder kita, data kita di mana gitu. Data kita, file kita ada foldernya di mana gitu. Itu sangat penting. Nah, ini saya sudah punya nih folder di komputer saya. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah punya data ini, Bapak Ibu? KK1 sampai KK3, KP1 sampai KP3. Sudah ya? Nah, Sudah, Prof. Kalau sudah, mari kita buka Amos. Nah, ini tampilan Amos ya. Kita buka Amos. Nah, kita new ya, di sini new, file new. Nah, seperti ini, silakan. Nah, Bapak Ibu sudah bisa oke, sampai di sini sudah semua bisa dibuka? Bisa, Pak. Bisa ya, oke, sama-sama. Yang pertama, Anda harus atur itu nanti seperti apa tampilan kita. Gitu. Kalau gambarnya misalkan complicated ya, misalkan complicated gitu. Ya Anda harus mengatur halaman ya. Anda harus mengatur halaman. Apakah landscape, apakah apakah landscape atau horizontal itu apa? Ya, landscape sama vertikal ya, gitu kan? Ya. Nah itu harus diatur atau seberapa lebar dan ini lebar dari kertas ya, page setup-nya itu harus diperhatikan dari awal agar nanti gambarnya masuk gitu ya, agar gambarnya masuk. Nah, ini saya punya contoh nih, akan saya share ke Anda. Nah, ini ya. Oke, akan saya share nih. Bapak Ibu, ini contoh bahwa dari awal kita harus sudah, nah ini contoh. Ya. Ini kan kalau dibuat vertikal itu nggak akan cukup gitu ya. Kalau dibuat vertikal nggak akan cukup. Nah, ini sebuah model second order nih Bapak Ibu ya. Misalkan ini kinerja diukur dengan ini Y5 sampai Y11. Ini dimensi namanya. Baru indikator gitu. Ini second order. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita sama-sama mari setting dulu ya, setting. Nah, caranya setting di mana? Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini page layout ya. Margin ya, ini portrait atau landscape A4 kertasnya misalkan. Ya, ini kita bisa atur di sini. Ya, kita atur di sini.
pakai inci apa sentimeter. Nah, kita tinggal milih di sini. Ya. Pakai inci atau senti, kita pilih di sini. Ya. Kita pilih. Ya. Page layout. Lalu kalau sudah landscape misalkan, nah kita apply. Nah, jadi ini bidang putihnya ke kanan, ya. Bidang putihnya ke kanan, Bapak. Oke. Nah, setelah itu analisis properties. Ini penting sekali ya, sebelum Anda menggambar, tentukan dulu, terutama yang ini, yang output ini loh. Nah, ya, kita centang aja semua ini. Kita centang semua. Ya, kita centang semua di sini. Karena yang dicentang ini nanti akan keluar gitu di dalam output teks outputnya ya, dari print outnya nanti. Nih misalkan indirect, direct dan total itu satu perintah. Ini modification index. Nah, nanti kalau belum maksimal uji GOV-nya, ya, kalau belum maksimal, nanti kita mencari modifikasi namanya atau respesifikasi. Nanti perintahnya ini modification index. Ya, ini out. Ada bootstrap juga di sini ya, ada bootstrap. Bootstrap itu adalah melipat gandakan jumlah data secara imajiner. Gitu. Ya, ini intercept. Intercept itu adalah konstanta ya. Kalau di Amos biasanya nggak usah pakai konstanta. Yang penting output ini. Nah, kalau ini sudah tutup. Nanti alasan kita ya, Bapak Ibu, memilih output tadi ya, mana gitu, termasuk tadi ada assessment of normality misalnya. Itu ada uji normalitas, itu harus sudah dipilih dari sini ya. Sudah dipilih ini test of normality ini. Nanti keluar ya, keluar uji normalitasnya sekaligus. Ya, udah. Oke, sampai di sini sudah bisa dicoba ya Bapak Ibu ya. Layar kerja sudah siap kalau begitu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ini sebuah layar kerja yang sudah di set horizon ini atau landscape ya, bukan portrait tapi landscape. Nah, orientasi kita adalah Bapak Ibu, kita mau membuat analisis dengan Amos ya. Dari data ini tadi ya, dari data ini yang 100 orang, kemudian goalnya apa, goalnya gitu. Nah, goalnya adalah ini, goalnya kita ingin ini data tadi ya, sebentar. Goalnya adalah ingin menguji, ini PLS, ingin menguji pengaruh kompetensi kerja terhadap kinerja pegawai. Apakah signifikan apa tidak gitu ya. Nah, ini di sini nih, ini dengan Amos. Ya, perhatikan ini datanya seperti ini. Jadi memulai Amos adalah kita menggambar ini kan kisi-kisi instrumen nih ya, knowledge, skill, attitude untuk competence, work performance adalah work quality, work quantity, dan work behavior, perilaku kerja. Nah ini kita harus terjemahkan menjadi diagram ya, kita terjemahkan menjadi diagram. Sekarang mari kita latihan membuat diagram. Caranya ambil yang lingkaran ini, coba diaktifkan. Nah, ini klik. Nah, kira-kira Anda lihat seluruh layar kerja. Nah, ini kira-kira di sebelah sini ya. Kira-kira di sini. Di drag.
Jadi klik kanan, jangan dilepas. Kalau udah bentuknya oval atau bulat ya, yang bagus menurut saya buat seperti ini. Ya, Anda lepas. Nah, ini sudah jadi. Ya, sudah jadi. Anda kasih nama saja langsung. Ini ada objek properties ya. Ini klik kanan ya. Ini klik kanan, ada objek properties. Di sini tulis misalkan kompetensi. Nah, kompetensi. Oh, ini kegedean ya, kegedean. Kita ini kalau ini nggak muncul objek properties di klik kanan, Anda pakai tangan ini, tangan di atas ini yang satu, jari telunjuk, diaktifkan, tarik sini kan merah, ini klik kanan, ini muncul objek properties. Ini 18 kegedean, kita pakai 15 coba. Nah, ini sudah masuk kompetensi. Ya, sudah masuk. Kalau ini masih kurang gede untuk lingkarannya, Anda bisa klik ini yang hijau ini di atas, ya. Aktifkan, lalu Anda ke sini, diklik kanan, di-drag, nah ini dilebarin lagi juga bisa seperti ini. Nah, jadi sudah bagus, ya, sudah bagus. Ini kompetensi namanya. Nah, Anda mau buat di sini adalah kinerja. Caranya biar sama dengan ini ya. Biar sama dengan ini, Anda copy di sini. Anda copy ini ya. Ini mesin fotokopi diaktifkan ya, diklik kan aktif. Nah, kan aktif nih, masih warna biru ya yang ini. Gambar fotokopi ini dari sini ditaruh kan merah nih ya. Tarik ke kanan. Nah, tarik ke kanan yang rata. Nah, begini ya. Sama kiri dan kanan lah. Kita klik kanan ganti kompetensi jadi kinerja. Klik kanan gini ada objek properties kan ini. Nah, kita ganti kompetensi ini jadi kinerja atau performance. Udah jadi nih. Udah jadi. Nah, selanjutnya ini ada tanda panah 1 ini. Kalau panah 2 ini artinya adalah korelasi itu, ya kan? Korelasi. Kita karena pengaruh kompetensi kinerja kita pakai yang 1 panah, maka ini dihapus ya. Ada silang ini, tanda silang. Aktifkan, lalu kita bawa ke sini merah, ini udah merah, kita klik, dia hilang. Nah, kita aktifkan 1 panah ini. Nah, 1 panah kita aktifkan di sini. Nah, ya, ini sudah. Aktifkan 1 panah. Nah, ini sudah menggambarkan pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Ini salah ya. Kita objek properti. Kompetensi Nah, ini udah benar ya kompetensi. Oke, coba Anda lakukan, ya Anda lakukan sampai membuat seperti itu, ya gitu. Ini melakukan diagramming namanya ya, melakukan diagramming. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan. Barangkali ada yang bertanya atau ada kesulitan di mana, monggo. Sambil istirahat dulu ya, minum sebentar. Nanti kita lanjut sambil Anda nyoba, dihapus, diulangi gitu. Jadi lancar gitu ya. Diulangi, dihapus gitu. Nanti kan jadi lancar. Karena ini yang penting kebiasaan kalau udah masalah menggambarnya.
Gitu ya, Bapak Ibu, silakan. Jadi ini benar-benar step by step ya. Saya ingin menanya ke Pak Osli Usman. Halo Pak Osli Usman. Siap Pak, siap Prof. Bagaimana Pak Usman? Anda sudah oke ya? Udah Prof, udah. Oke, sampai di situ. Kita koma dulu ya gitu untuk komunikasi kita. Bu Tia Dalimunte, bagaimana Bu? Bu Tia, halo. Pak Muhammad Yusuf, bagaimana Pak Yusuf? Tidak ada respon. Putri Hesti? Putri Hesti, halo. Iya, Prof. Bagaimana Ibu sampai di sini? Bisa ngikutin, Prof. Alhamdulillah. Oke, sip. Ya. Bisa ya? Oke, makasih. Ibu sehari-hari di kampus ngajar mata kuliah apa, Bu? Saya di home base-nya di akuntansi, tapi memang kadang saya ngajar statistik juga sih kalau di S1. Iya. Statistik juga ya? Iya. Oke. Putri, makasih Putri. Bu Kori, apa kabar Bu Kori? Bu Kori Yohana, gimana? Anda mengikuti dengan menggambar juga? Insya Allah, Prof. Oke, alhamdulillah bisa ya. Oke. Ini sangat basic nanti untuk modal ke depan ya. Nanti kalau complicated gambarnya atau apa dasarnya dari sini. Ibu Kori ngajar apa Bu di kampus Bu? Oh, enggak aktif. Oke, kalau gitu kita lanjut Bapak Ibu. Ini sudah sampai di sini. Ya, kita tadi kan, ini kan first order ya, ini first order, jadi langsung indikator. Nah, indikator itu ini, Bapak Ibu yang kanan ini, yang ada gambar 3 ini ya. Nah, ini diklik, diaktifkan, diaktifkan itu hanya diklik kan, aktif tuh, masih warna biru nih, nyala kan. Nah, lalu ditambah di sini, ya dibawa ke sini, lalu diklik. Nah, ini sudah ada 1 indikator. Ya. Kalau kita punya 3, klik lagi 2, klik lagi 3. Udah. Nah, sampai di sini, Ibu tentunya, Bapak Ibu mau menggeser ini agar bagus. Tempatnya bisa kemana-mana. Anda pakai ini, gambar lingkaran yang diaktifkan di sini nih. Ya, di bawah truk ini diaktifkan nih gambar lingkaran aktif, klik aktif lah, bawa ke sini putar 1, 2, 3 begitu. Jadi kalau ini ya diputar terus, kalau mau diaktif ini aktif, diklik sini ya putar terus menerus, bisa kemana aja tuh kan sesuai klik kita. Nah, kita ke kiri tentu. Oke, perhatikan ini. Perhatikan, ini kan masih jarang-jarang nih, jelek nih ya. Untuk merapikan semua bentuk, merapikan gambar. Ini ada gambar pena diaktifkan nih, di perintah ini kan kolom perintah ini. Ini pena ini diklik aktif. Nah, kalau ini sudah aktif, ini aktif tandanya ada gambar ini. Anda klik di kompetensi ini. Perhatikan 3 indikator ini kan nyebar, nanti jadi mengumpul kalau kita klik. Nah, itu kan rapi jadinya. Coba Anda lakukan itu dari gambar pena ini, ya, gambar pena. Nah, selanjutnya kalau ini masih aktif,
yang gambar pena ini ya, tangan pegang pena masih aktif kan ada ini. Kita bisa ngerapikan yang lain. Di sini pun diklik-klik-klik jadi rapi gitu ya. Nah, sekarang kita nambah yang kanan. Lagi yang satu ini, ya, yang satu, yang atas ini ya, aktifkan. Ini klik 3 kali. 1, 2, 3. Kita putar lagi, pakai yang putar ini, kita putar ke kanan. Nah, ya, kemana aja boleh. Kita maunya ke kanan ini. Nah, lalu dirapikan lagi. Pena diaktifkan, klik sini. Nah, ini udah rapi. Oke, sudah jadi. Kalau sudah jadi, ini errornya Bapak Ibu. Ini error ya. Error ini saya ambilkan ya. Dari sini yang tadi ada 3 ini untuk indikator, yang bawahnya ini ada 1, ini error, taruh sini, ini errornya. Nah, ya residu atau error. Nah, sekarang dinamain lagi Bapak Ibu, ini namanya sama dengan yang di Excel. Di Excel simbol ini klik kanan object properties, ini ditulis KK1, kompetensi kerja kan KK dia. Ini harus sama dengan simbol di Excel, kalau enggak nanti enggak mau baca. Kompetensi kerja 2, kompetensi kerja 3, gitu ya. Kalau ini kinerja pegawai 1, kita klik lagi kinerja pegawai 2, kinerja pegawai, sebentar. Klik di sini kinerja pegawai. Sebentar, kok ini kok nggak masuk? Ini kinerja pegawai 3. Nah ini varian ini ya Bapak Ibu, dikasih kode, ini pakai tangan, ini kan nggak aktif nih, ya, ini jadi aktif merah pakai tangan, klik kanan, object properties lagi, kasih kode D1, ya ini, D2, ini D3. Nah yang ini jangan lupa ini E1, E kecil 2, maaf, E1 ya. Loh, kok nggak mau? E kecil 2, ya. Oh, ini E2 ya. Nah, ini E kecil 3. Nah, ini dikasih nama error aja di sini ya. Atau sebelumnya error gitu aja ya. R gitu aja. R itu error. Udah, coba Bapak Ibu membuat seperti itu dulu ya. Saya persilakan membuat seperti ini ya. Saya tunggu kalau ada pertanyaan atau Anda ada kesulitan. Silakan. Ya. Profesor, izin bertanya. Iya, silakan. Share screen ya. Iya. Bagaimana pertanyaannya? Ini saya kayak gambarnya kebesaran. Saya udah ganti berapa letter, cuman di sini jadi keterusan gitu. Iya, ya gini Bu. Ibu klik gambar di bawah disket. Di kolom perintah kiri. Mana ini? Kiri. Di label ini loh Bu, atas yang banyak bunga. Bawah terus. Nah, ini klik aktifkan. Nah, ada. Sekarang ini tujuannya agar satu grup nanti berjalan bersama ya, KK1 sampai KK3. Anda klik gambar transport yang merah, mobil, truk. Klik, aktifkan juga. 2 yang aktif. Udah ya? Ya. Nah, kompetensinya ditarik ke kanan, Bu. Tarik ke kanan. Nah, terus. Nah, oke.
Sekarang yang luar nih, yang bulat di Ini enggak, yang kiri dulu, yang kiri. Yang 3 bulat ditarik. Salah satu aja, tarik. Tarik. Nah, tarik. Nah, jadi kan pendek. Ya. Oke, ya yang biarin dulu. Oke, yang kanan juga seperti itu. Tarik. Nah, terus tarik lagi yang tengah, yang indikatornya. Nah, itu. Ya, coba dirapiin ya dengan cara Anda kan bisa yang mana ya. Oke. baik, Prof. Kinerjanya kurang turun tuh, belum rata tuh. Ya. Coba dimasukin yang garis putih itu loh, Bu. Ini tadi settingnya udah landscape, Bu. Udah. Oh ya udah, berarti udah landscape ini, Bu. Ya. Nah, begini Bu, kalau Anda mau merapikan yang kompetensi kan kegedean nih lingkarannya misalkan. Iya. Anda klik ini yang bawahnya mesin fotokopi, coba perintah. Yang hijau ini, nah aktifkan. Aktifkan, lah itu nah gitu Bu, bisa seperti itu. Yang kira-kira sama modelnya ini kompetensinya oval, kinerja ya harus oval dong. Kurang lebih sama gitu. Karena ada unsur seni juga kan Bu. Ya. Ya. Ukurannya harus sama juga, Prof. Iya, kan bagus jadinya tuh kan. Makanya kalau mau sama tadi baiknya di copy, yang buat satu di copy. Gitu. Oh, tadi di copy sih, cuman gitu. Jadi beda ya, oke, Iya. nggak apa-apa. Terima kasih, Prof. Ini masih belum bagus nih, yang kanan pendek, ya ininya panjang nih, panahnya, nah itu. Ya. Samain aja coba, yang mana yang sama. Ini KK1 juga terlalu megar gitu kan, yang kanan enggak. Gimana dirapikan? Ya, oke. Coba diisi semua Bu, nomor-nomornya. Nah itu D1. Oke, kecil 1. Langsung klik aja, kalau tadi kan masih aktif. Nah, kalau nggak bisa, Ibu tangan 1 diaktifkan Bu. Kolom perintah, nah aktifkan, klik kanan. Object properties, klik, nah di situ D2. Jangan ditutup, langsung aja. Oke. Enggak, sekarang ini di kanan, yang kanan Bu, lingkaran kanan nih kecil kanan. Klik, nah, ditulis lagi. Nah. Di situ E1 ya Bu. E1. Bukan M, E. Tadi kan D. Nah, sekarang langsung klik aja, klik. Nah, ditulis lagi E2 gitu. Nah, gitu. Cukup E2-nya di situ, Bu. Itu KP2 nanti. Gini, Bu. Pelan-pelan, Bu. Ikuti saya, Bu. Ikuti saya. Klik kanan, object properties. Oke. Tulis E2. Terus yang bundaran bawah, bundaran tadi diklik. Klik aja, klik. Nah, udah. Tulis E2 di sini. Nah, terus klik bawahnya, klik lagi E3, tulis E3 setelah merah. Nah, sekarang kotak atas KP, jangan mati dulu. Sekarang diisi kinerja pegawai 1 yang kotak. Berarti Anda tutup dulu, Pak. Ya, coba. KP1. Enggak. KP, logonya KP. Karena di Excel-nya Anda nulis KP ya. Kalau diganti lain nggak kebaca nanti waktu ngambil data. KP2. Harusnya K-nya besar atau apa. Enggak apa-apa, silahkan aja kita coba. Udah ditutup.
Tutup. Ibu tambahin error, Bu. Error di atas kinerja, coba pojok kanan nih, kolom perintah, diklik yang satu. Kolom perintah, Bu. Yang gundul ya, bawahnya ini loh, bawahnya. Gambar. Nomor 2 dari atas. Nah, kanan. Ini lagarku yang bawahnya. Nah, itu klik. Klik, tambah di kinerja. Sekali, ya udah, itu errornya. Lalu dikasih R gitu, error gitu. Di dalam lingkarannya itu tambah error. Maaf, Prof, setelah ini error itu loh. Coba. Nah, di situ klik kanan object properties, tulis error atau R aja juga boleh. Udah jadi ini, Bu. Udah jadi. Oh iya. Ya. Di close yang itu. Nah, ini udah benar ya, Bu ya? Udah benar ya? Udah benar. Ya, berarti boleh stop share ya, Prof. Ya, boleh. Ini udah benar, Bu. Boleh. Ya, stop share. Iya. Maaf tadi Bu siapa ya? Bu Dania, Prof. Dania. Tania. Ya. Ini udah oke, sip tadi. Nanti kan, karena Anda kan baru sekali. Nanti kalau udah ngulang-ngulang bisa rapi gitu ya. Lingkarannya apanya, itu simetris apa itu. Jadi bagus gitu. Kalau sudah, kita membuat GOF namanya, uji GOF. Jadi Bapak Ibu yang namanya apa itu? Yang namanya metode SEM atau AMOS itu harus ada perintah GOF ya, harus ada perintah GOF. Ya, perintah GOF itu caranya begini, dari title ya, atau gini aja dulu, maaf biar Bapak Ibu bisa jelas yang dimaksud GOF itu apa ya. Bentar, saya akan masuk ke sini nih. Coba GOF itu ini. GOF itu adalah singkatan dari goodness of it. Ya, jadi Anda dalam, nah ini namanya uji GOF Bapak Ibu. Jadi sasaran model ya, sasaran model dari diagram AMOS tadi adalah menguji ini. Ya, menguji ini. Itulah kenapa, ini tolong Bapak Ibu perhatikan. Kenapa kalau Anda menggunakan AMOS atau SEM, ya, Lisrel misalkan juga, tidak ada uji simultan. Tidak ada uji simultan. Kalau yang dengan SPSS, namanya uji F. Ya, namanya uji F. F hitung atau dibandingkan dengan F tabel, ya, F statistik dengan F tabel. Ya, F hitung bandingkan. Nah, di sini nggak ada uji F, ya. Adanya uji parsial, uji T. Kenapa nggak ada uji F? Penjelasannya adalah karena ini model SEM, model struktural. Jadi kalau secara struktur yang ada gambar itu nanti udah fit, udah confident dengan uji goodness of fit ini, ya. Ya udah, nggak usah diuji simultan gitu. Ini yang membedakan dengan regresi biasa dengan SPSS atau manual. Dia harus uji T, uji F. Di sini uji simultan nggak perlu, karena kalau sudah ini GOF-nya masuk, artinya gambar tadi, model tadi udah benar strukturnya gitu. Inilah uji GOF namanya. GOF ini ada ini ya, ada secara inkremental, secara absolut, gitu, secara parsimonial. Tapi ini bentuknya ini ada goodness of fit index nih GFI ya, ada adjusted ya, ini namanya adjusted ya.
adjusted good fit index ya, adjusted sama comparative fit index CFI ya, Tucker Life Index ya, Tucker Lewis Index, normatif ya, fit index, root mean square estimate approximation dan seterusnya. Inilah uji GOF. Nah, nanti nilainya standarnya ini yang disebut cut off value, Bapak Ibu. Ini yang disebut cut off value. Jadi kalau model itu fit, GFI-nya harus di atas 0,9 atau sama dengan 0,9. Itu baru namanya model fit. Nah, ini kriterianya ini gitu. Makanya itu dalam gambar nanti Anda harus membuat seperti ini, Bapak Ibu. Anda harus membuat seperti ini, ya. Ini ya. Anda harus membuat seperti ini. Coba Anda tulis atau Anda foto dulu ini. Nanti karena Anda mau diketik ulang, Bu, ya. Agar perintahnya nanti nyambung. Nah, Anda harus menulis itu atau mengetik ulang, ya. Harus menulis atau mengetik ulang biar nanti kita contoh. Oke ya, ini Bapak Ibu, ini sumber ini ya yang di sini mau diketik. Agar bisa Anda membuat perintah gitu. Caranya gimana Bapak Ibu? Ya caranya ini title, klik diaktifkan ini title ini, Anda klik di sini. Nah ini sudah, ini bisa dipindah ke bawah atau ke atas ya. Caranya tadi ya ketik DF sama dengan garis miring ke dalam GF. Ya lagi. Yang kedua chi-square ya. Chi-square itu X kuadrat ya. Chi-square sama dengan garis miring ke dalam semin. Selanjutnya probability. Prob sama dengan garis miring ke dalam P. Ini harus rumusnya seperti itu. Ya, rumusnya seperti itu. Anda harus tulis. Ya, Anda harus tulis. Sekarang. Teruskan nih. Teruskan. GFE. GFI sama dengan garis miring AGFI CFI sama dengan garis miring CFI selesaikan ya terus. Garis miring
Lalu kemudian di oke Bapak Ibu. Ya, langsung di oke. Ya. Di oke sama dibuat rata. Dibuat rata, Mas. Untuk posisi rata kiri bisa pilih di alignment. Kemudian size-nya, font size-nya apabila ingin diperkecil bisa di font size. Geser kiri aja. Prof, boleh dikirim tidak yang rumusnya tadi? Ya Pak, gimana Pak? Yang rumus ini boleh dikirim tidak biar di chat? Mungkin Bapak Ibu kesulitan mungkin. Dikirim. Ke chat Zoom. Bisa dikirim rumus. Ke chat Zoom aja, Prof, mungkin? Oh, di itu ya, ya. Boleh. Nanti tinggal paste. Iya. Copy, gini ya Pak. Aku belum nyacet. Ini chat matiin dulu aja. Chat. Paste. Sini ya. Setting. Nah itu. Ini langsung pas. Kalau udah dikirim di chat, bisa banyak, paste aja di title. Terima kasih, Bro. Ya, jadi nggak ngetik ulang ya. Oh hilang? Ini. Oh. Udah, saya lanjutin lagi. Bapak Ibu kalau mau geser ini di mana lokasinya ya bisa ya dengan ini transport yang gambar merah truk ini ya. Di kolom ada ruang perintah yang truk ini bisa dia. Pokoknya selama dia merah dia bisa jalan. Nah begini ya misalkan. Taruh di atas. Coba Bapak Ibu ini selesaikan dulu yang ini ya. Karena itu akan menjadikan orientasi kita atau target kita dalam menganalisis data ya, dalam menganalisis data. Targetnya di situ. Oke, Bapak Ibu sudah semuanya? Sudah sampai mendapatkan namanya ini Gov ya, ini perintah untuk menguji goodness of fit, sehingga nanti akan keluar angka-angka itu, lalu Anda bandingkan tadi ya. Nanti setelah ini selesai mendapatkan angka, kita akan konsultasikan dengan tabel Gov ya, dengan tabel Gov. Nah, dengan ini. Jadi nanti ini Bapak Ibu ya, nanti akan dikonsultasikan hasil analisis kita. Kita buat tabel lagi satu di sini.
Nah, di sini misalkan hasil gitu ya. Hasil. Nanti berapa hasilnya ini diisi di sini. Nah, nanti memenuhi kriteria kanan apa enggak. Nah, setelah ada hasil, Anda buatlah kesimpulan gitu. Nah, di sini adalah kesimpulan gitu. Kesimpulannya apa? Nanti fit atau tidak gitu kan. Nah, ini nanti harus dikonsultasikan hasil sama cut off value-nya. Nah, kita sedang dalam rangka mencari itu. Kita sedang dalam rangka mencari yang ini, ya, berapa nanti angkanya hasilnya. Ya, oke, saya kira itu orientasinya mau mencari golf namanya. Gimana? Apakah siap untuk dilanjutkan lagi, Bapak Ibu? Siap ya? Oke. Pak. Kalau sudah siap, kita menghubungkan data sekarang. Ya, datanya di mana tadi? Ya, diingat ya, makanya jangan sampai beda data itu. Sama penamaan ini, KK1, KK2, KP1, Anda lihat di Excel-nya dulu ya. Nah, coba ya, ini Excel ini. Saya kan punya Excel nih tadi yang sudah saya buat dari modul nih. Namanya filenya data1. Ini KK1, KK2 ini huruf besar semua. KP1, KP2 ini huruf besar semua. Ini sering fatal kalau ini nggak cocok namanya sama yang digambar. Nanti data keseluruhan nggak bisa diambil. Maka tolong gambar Anda sesuaikan ya. Nih, saya kan nulisnya besar semua nih, sama dengan yang di Excel tadi kan. Kalau Anda masih besar kecil, Excel-nya apa, dicek dulu. Kalau itu nggak sama, kadang nggak bisa dibaca. Gitu. Ya, cek dulu, coba diperiksa. Profesor, kalau ditulisnya kecil semua, boleh? Ya, Anda Excel-nya apa nulisnya, Bu? Oh. Di mana itu? Jadi kalau kecil-kecil semua, besar kecil ya besar kecil gitu. Itu kesalahan kecil seperti itu kadang membuat dia dibuka lu kok nggak mau gitu kan. Nah itu masalahnya. Situ. Oke ya Bapak Ibu, kalau sudah ini asumsinya Bapak Ibu sudah membuat persis seperti ini ya. Perintah-perintahnya juga. Anda sekarang ini ambil ini. Select data file. Ya, nanti munculnya seperti ini. Saya ulangi dari sini nih, select data file ya. Kalau diklik ya muncul seperti ini ya. Itu kalau select data file dari kolom ini ya, select data file. Atau kalau dari file, tulisan file di atas, Anda data file ini. Sama saja. Ya, Anda klik data file nih, file, data file. Ini data file, diklik. Sama saja ketemunya ini. Kalau langsung ini, gambar data file ya. Klik, sama juga ketemunya. Nah, saya ambil data tadi, file name ya, file name. Saya naruh foldernya di D. Maaf, tadi folder saya di D. Ya, ini D. Bahan workshop. Saya punya Aeropagus. Nah, ini saya tadi punya Excel. Nggak muncul di sini ya. Excel berapa nih?
Nah, ini kadang di sini karena nggak sinkron ya. Coba saya lihat dulu datanya. Ini Excel saya tadi, saya shift coba ya, file, shift S ya, shift S. Saya urut coba ya. D bahan workshop, Aeropagus. Nah, ini udah ada nih Excel workbook. Excel, oke. Kalau enggak, Anda pakai Excel 97 ya. Kita save data, save. Nah, pokoknya bisa Excel 97, kalau enggak yang workbook gitu, sama aja. Ya, ini kita ambil data, select data file, file name, folder D, bahan workshop, Aeropagus. Nah, ini sudah muncul nih. Ya, data ini kita klik. Nah, ini udah masuk. Ini udah masuk. Kalau mau lihat view data di sini boleh. Nah, itu datanya udah masuk ya. Artinya data ini sudah terkonek dengan Amos. Excel ini sudah bisa dibaca oleh Amos. Kalau sudah, kita oke. Nah, udah. Kalau sudah, kita oke ya. Kita cek lagi caranya, file, data file, file name ya. Kita ambil di folder bahan kuliah, D bahan kuliah. Bukan bahan kuliah, bahan workshop, Aeropagus, data. Nah, ini sudah ada data. Kita view, udah kebaca tuh ya, udah kebaca di sana. Lalu kita oke. Udah sampai di sini. Coba apakah sudah terkoneksi dengan data gitu, Bapak Ibu. Bu Dewi, gimana Bu Dewi? Bu Dewi Susita. Siap, Prof. Saya sudah lagi connect. Sudah connect. Saya udah nyimak, Prof. Insyaallah, Ya. Prof. Oke. Jadi harus kebaca ya oleh gambar itu ya. Gitu. Nah, kalau sudah saya lanjut. Ini kan situasi sekarang, gambar diagram ini sudah connect dengan data tadi ya. Dengan data ini saya cek lagi, select file. Lah ini udah connect ini ya, sudah oke. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa ke lambang perintah, ini adalah calculate. Prof, izin bertanya, Prof. Silakan. Monggo. Untuk Excel-nya sudah di save as yang apa, Excel 97. Ya, 97, akan tetapi tidak bisa terbaca ya, Prof ya? Gini, error. Coba ya. Saya juga error, Prof. Coba gini, ini saya lagi buka Excel, kelihatan Bu? Belum, Prof. So, saya close dulu ya. Memang di situ masalahnya kadang. Ini kan saya lagi buka Excel nih. Ya, ini file, shift S ya. Nah, saya kan tadi simpan di D ya. D bahan workshop, Aeropagus. Ini kebaca. Kalau di sini kebaca, ini kan saya workbook 97 ya Bu ya. Ini ada, coba Ibu lihat Excel yang lain coba Bu. Misalkan Excel workbook, bisa nggak gitu? Yang di bawahnya ini loh Bu. Ya, kalau nanti nggak kebaca, pakai yang 97 workbook atau langsung Excel workbook. Atau gimana sih ini sebentar? Oh ya. Atau begini Bu, Ibu kan sudah nyimpen ya Bu ya? Sudah nyimpen ya? Kalau saya kan udah kasih 97 ya, ini saya save dulu. Kalau enggak, caranya gini Bu. Udah bisa, Prof. Sudah. Ternyata yang Excel-nya itu Excel 8 ya? Iya.
Pas oh iya ya. Makasih Prof. Biasanya begini Bu, Ibu kalau misalkan ngambil data ini ya, kan ada file name ya. Nah, di sini pakai Excel 8 ini atau pakai yang IBM yang ini ya. Jadi Ibu tadi pakai ini ya Bu ya, Excel 8 ya. Nah, Iya ini Prof, ya, bisa ininya kalau di Excel sini 8. ya. Oke, di sini aja di otak-atik di situ. Kita open. Nah, ini sudah keluar kan? Kita oke. Nah, sekarang masuk perintah untuk mengolah data. Anda boleh di calculate ini, estimate lambang ini, atau di analyze. Ini analyze muncul calculate estimate juga gitu. Ya, muncul calculate estimate juga. Ya, di sini nih. Saya ulang ya. Kita ngambil data. Kemudian kita kan ambil di D ya. Bahan workshop. Ini aero bagus. Data. Ini oke. Nah. Kita sebentar. Itu bilang kok maksudnya. Oh. Jadi sampai di sini Bapak Ibu belum nyimpen, saya khawatir hilang ya ini ya. Saya khawatir hilang. Bapak Ibu simpen dulu ya. Nih Shift S. Sama saya mau nyimpen di D bahan workshop. Ini di Aerobagus. Nah, saya kasih nama latihan 1 gitu ya, latihan 1. Save. Tadi kan minta di save ya. Jadi sekarang udah aman, kita nggak hilang data ini ya. Gitu. Nah, kalau sudah baru di running ya, calculate estimate. Jadi gini Bu, boleh dari analyze ya, calculate estimate. Nah ini akan jalan. Nah kalau ini sudah merah, yang merah ini Bu, Bapak Ibu ini sudah merah ini, kita klik merahnya nanti ini keluar angka semua hasilnya. Yang merah ini ya, ada 2 lambang ini yang merah kita klik. Nah ini hasilnya Bapak Ibu. Ini sudah mengeluarkan hasil ya. Nah, coba sampai di situ dulu. Sampai di situ dulu mengeluarkan hasilnya. Oke. Jadi kalau ingin mengeluarkan hasilnya ini yang merah ya. Yang merah. Kalau kembali gini hanya diagram yang kiri. Kalau mengeluarkan hasilnya ini yang merah. Oke, Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan? Apakah sudah bisa mengeluarkan hasilnya? Oke, Bapak Ibu, setelah itu kita cek. Kita cek ya. Saya penasaran nih, apakah Bapak Ibu sudah dapatkan data ini?
Siapa yang mau ngasih feedback ke saya, Bapak Ibu, yang sudah keluar print out-nya? Ada yang sudah mengeluarkan ini hasilnya? Udah, Pak. Siapa ini, Bu? Aduh, saya nggak bisa full screen nih. Bentar. Hera, Pak. Siapa? Hera. Hera. Sama angka-angkanya ya, Mbak Hera ya, Bu Hera ya? Iya, sama, Pak. Ya, betul berarti. Betul. Ya udah, mantap ya. Saya ingin feedback aja. Karena saya nggak ada kontrol ini. Nggak ada. Prof, mohon maaf. Iya. Kalau di saya errornya nggak keluar ya, Prof ya? Angkanya di diagramnya iya ada yang berbeda. Errornya? Boleh saya screen nggak? Sebentar. Silakan. Sudah terlihat belum ya, Prof? Ya, oke. Ini nggak keluar angkanya? R-nya ini ya? Iya. Ininya juga ya, Prof, D1, D2, D3 ini coba juga. yang gambar saya tadi seperti apa ya? Bentar. Gambar saya, Anda bisa min dulu nggak? Yep. Jadi R-nya nggak keluar ya? Oke. Coba di close dulu. Saya punya. Bentar ya. Oke. Oh iya. Jadi D1, E1 dan seterusnya itu kan varian ya, varian. Kemudian yang error ya nilai kesalahan estimasi kan gitu. Nah, kenapa tidak keluar? Coba masalahnya di mana? Coba share lagi, Bu. Share lagi, Bu. Ya, sebentar ya, Prof. Nggak apa-apa. Sudah, Prof? Sudah terlihat belum ya? Udah. Jadi harus diulang ya. Bu, gini aja Bu. Ibu sudah simpen tadi ya Bu ya? Sudah. Ibu gambar atas yang dua merah sama ini ke ini lagi. Nah itu ke yang satunya. Yang ini. Iya. Klik. Nah kan ini kan kosong. Iya. Kosong. Ibu ulangi lagi. Calculate coba. Calculate di sini ya, Iya Prof? coba. Kan datanya udah ada tadi kan. Ya. Udah nih yang merah coba diklik yang kanan. Kok nggak bisa lagi ya? Ini harus di restart ini kayaknya Bu. Diulang gitu, Prof? Iya, di close dulu aja, di close dulu. Dari kanan aja close, nanti buka Amos lagi. Oh, ini saya close. Iya. Close. Nah, dari baru lagi coba Amos aplikasi baru buka. Kan nanti ada filenya sudah loh. Silakan dibuka, Bu. Bukanya sambil secara gimana? Sudah, Prof? Ya, coba di-run lagi, ambil data lagi, data baru lagi, ambil data. Di-calculate lagi? Enggak, ambil data dari nol lagi ya, file. Oh, dari sini ya? Datanya dipastikan, oke. Nah, coba di-run. Calculate lagi ya. Nah, coba diklik. Oh iya, sudah. Sudah. Nah, nanti kalau mengalami kayak gitu, kadang masalahnya itu ya. Iya. Ya, semacam hang atau apalah begitu.
Baik, terima kasih, Prof. Sekarang Ibu menjadi asisten saya. Coba ke file. Kemana, Pak? Prof? Coba view tag, gambar. View tag output ya, itu klik. Nah, udah. Nah, dibesarin Bu. Nah, coba nanti kalau model itu sudah jadi ya, Anda lihat di estimate, coba ini, estimate. Nah, itu klik. Nah, estimate. Semuanya harus di atas 0,5 atau 0,7. Anda boleh 0,5 ya. Anda boleh 0,5. Iya nggak? Di sini ya, Prof? Iya, betul. Nah, terus ke bawah. Nah, ini kalau ingin melihat assessment of normality, coba diklik di atas. Assessment normality. Oke, klik. Nah, critical ratio untuk multivariate-nya berapa di situ? 0,386. Iya nggak? Iya, ini. Ya, artinya ini skewness-nya bagus, normal datanya. Kan skewness kan grafik itu miring kanan atau miring kiri kurvanya kan kalau dalam tabel. Nah, itu batasnya 0,258. 0,258. Plus atau minus. Kalau ini 0,3 artinya sebaran data itu normal. Jadi ini boleh dipakai. Paham ya? Ya. Mungkin sampai di sini dulu aja, Bu, ya. Nanti kita lanjut. Ini udah asik nih, udah mengeluarkan outputnya kan, nanti tinggal analisis. Ya. Nanti yang bawahnya diklik coba, Bu, yang Mahalono Business System itu. Yang mana, Prof? Bawahnya assessment normality. Ini. Ya, klik. Klik aja. Nah, ini hasilnya, Bu. Ini hasilnya. Jadi yang tertinggi itu orang, kan ada 100 orang ya tadi ya. Observation number ke-94, ini skor D kuadratnya 17. Ya, D kuadratnya 17. Nah, ini untuk menguji apakah data normal atau tidak. Jadi ada dua, assessment normality atau ini. Ya. Nah, caranya gimana? Anda harus cari X kuadrat. Tabel X kuadrat di buku statistik. Kalau nggak ada, coba Anda buka Excel, Bu. Kita cari X kuadratnya coba. Anda minus dulu aja, mungkin Excel-nya dibuka. Ya, ini Prof. Kita ini Jumatan bentar lagi ya, jadi ini sampai Mahalono Business System dulu, coba dibuka Excel-nya, Bu. Kita kan ini paling tinggi 1779 kan. Apakah ini data terpencil atau enggak ya, outlier, nanti kita buka Excel-nya, coba Bu, silakan. Di minus dulu aja, yang ini, di minus. Di atas kanan itu loh, min, kan nutup. Udah saya buka, Excel-nya kelihatan nggak ya, Prof? Nggak kelihatan di sini, atau Belum, screen-nya ditutup dulu. Oh, coba share saya. screen-nya maksudnya, share screen-nya udah tutup dulu, share. Sudah belum, Prof? Coba share screen lagi. Ya, sebentar. Share screen lagi, Ibu masukin Excel. Kita mau nyari X kuadrat di Excel gimana caranya? Coba. Sudah terlihat, Prof? Coba masukin ke sembarang sel kosong, kanan aja ambilnya. Ya. Nah, diketik sama dengan CHI, C ya, C square, CHI, INV, inverse, pakai V. Nah, kurung buka. Nah, ini Anda lihat ya, probability titik koma yang di bawahnya nanti degree of freedom. Ya, probability-nya 0,05 coba. 0,05. Diketik aja 0,05. Terus titik koma 8. Tadi degree of freedom-nya DS-nya 8 kalau nggak salah ya. Di print out tadi. Coba ditutup.
kurung tutup, enter, coba enter. Berapa ketemunya? 15,5. Ya, Anda tadi tertinggi berapa? Observasi ke 9 orang ke 84 atau 94. Berapa tadi? 17. Nah, berarti dia masih di bawah ya, masih di bawah ya. Artinya itu normal ya. Artinya data yang Anda gunakan itu boleh dianalisis dengan regresi dengan Amos ini, Sam. Memenuhi syarat gitu. Ini angka 15,507 ini sebetulnya ini X kuadrat tabel ya, tabel X square. Gitu. Kalau di buku statistik seperti itu. Nah, dibandingkan dengan Mahalanobis design atau D kuadrat tadi 17. Jadi kalau nanti Anda meneliti report risetnya atau tesis disertasi atau apa aja menguji normalitas, caranya begitu, pakai D kuadrat bandingkan gitu. Oh, normal gitu ya. Biasanya kalau ada di atas 17 tadi mungkin ada 3 atau 4 data dibuang data itu jadi normal gitu. Caranya gitu ya. Caranya begitu. Oke, saya kira sampai di sini dulu, nanti di koma, nanti lanjut lagi analisis dan lain-lain. Saya stop share ya, Prof. Anda boleh close ya, Anda boleh close. Terima kasih, Prof. Nah, silakan ada pertanyaan, mungkin masih ada waktu ya, 11.09. Iya, Prof, mau tanya, Prof. Ini kan data Prof cuma 100 iya, ya, Prof. Iya. 100 juga udah normal ya, Prof ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana menormalkan data? Biasanya saya sih di atas 200 baru keluar data-datanya tuh, Prof. Gimana tuh, Prof? Ya, kalau pertama tadi kan ada dengan Mahalanobis design ya. Namanya tadi D kuadrat ya. Tadi kan yang tertinggi 17 ya, Bu ya. Betul ya? Tadi Excel-nya kan 15, bisa di-share lagi nggak sebentar karena ada pertanyaan. Coba di-share lagi silakan. Yang Mahalanobis design belum ditutup kan? Mbak Dita, tolong di-share lagi Mbak Dita yang tadi Mbak Dita. Ya, siap. Yang Excel ya? Yang Excel-nya kan 15, udah jelas. Yang itu loh, yang print out-nya Amos. Oh iya, sebentar. Yang Mahalanobis design. Yang ini, Prof? Ya, betul. Sudah terlihat? Ini, tadi yang tanya siapa? Mohon maaf, Pak. Datanya kan ini 100, Prof. Nah, Prof bisa menormalkan data. Nah, saya menanyakan, kalau misalnya survei saya 200 atau misalnya 300, kalau misalnya 100 sudah bisa normal, bagaimana cara mencari pianonya itu langsung jadi merah gitu loh, Prof. Biasanya saya di 200 bisa jadi merah gitu. Ya, yang penting begini, Pak. Walaupun ini misalkan 100, tadi kan ada 2 cara, apakah ini normal atau tidak ya. Nah, tadi assessment normality itu di bawah 2,58 CR-nya untuk multivariate tadi ya. Multivariate. Coba Bu, diklik assessment normality yang kiri itu, klik lagi. Nah, ini loh Pak, CR paling bawah ya. Kan 0,38 ya, multivariate nih. Ini boleh ditoleransi sampai 2,58 plus atau minus. Karena kan 2 sisi kan, ya normalitas kan. Ini udah normal. Kalau seandainya dia di atas 2,58, ini nggak normal. Sebaran data 100 orang ini. Oke, ini udah normal ketahuan. Nah, sekarang yang kedua, cara kedua coba. Yang Mahalanobis. Klik lagi. Nah, ini cara kedua, ini menghitung D kuadrat. D kuadratnya kan dibandingkan dengan X kuadrat tadi. D kuadratnya kan 15 tadi ya dengan Excel. Ini masih di bawah 17,79, ini yang D kuadratnya tertinggi.
Artinya ini masih di dalam range normal semua gitu. Seandainya ya, biasanya misalkan maaf. Tadi berapa Bu ketemunya Bu? 15, berapa? Saya lupa jadinya yang di Excel. 15,50 Prof. Nah, berarti orang ke 94 berapa? Orang ke 94, 17 kan? Di atas 15. 17,79. Nah, kan di atasnya E kuadrat tadi kan? Ya, di atasnya E kuadrat tadi. Itu bisa ini nggak normal nih, ini terpencil, ini bisa dibuang. Itu cara menormalkannya. Jadi nggak 100, yang dianalisis 99. Tetapi coba Bu, tadi kan pakai 0,05 ya, E kuadratnya. Coba Bu, sekarang GOV-nya berapa tadi Bu? Coba digambar. Saya ingin yakinkan degree freedom-nya. Coba GOV-nya digambar. Berapa ini? DF-nya 8 kan? 8. Ya. Coba Ibu ke Excel lagi, dihitung lagi coba. Excel lagi, dihitung lagi. Ini? Enggak ketok Ibu, enggak ketok. Enggak kelihatan. Excel Bu, Excel. Udah, nanti saya stop sharing sebentar. Iya, nggak apa-apa. Diulang. Share lagi Excel. Nah, ini kan tadi 0,05 ya, Bu ya, 5% ya. Iya. Coba Ibu lagi buat di kolom yang kosong. Kolom yang kosong sama dengan CHI INV kurung buka 0,01 coba. Terus titik koma 8. Nah, enter. Wah, tuh. Iya kan, dengan 1% lebih tinggi kan. Jadi tergantung berapa kita mau mengambil apa namanya, level of signifikannya. Ya, jadi pertanyaan kalau ini 100 saja udah normal ya udah memenuhi asumsi itu, ya Pak ya. Tapi kalau nanti penelitian lain, Anda datanya nggak normal ya, ada cara berikutnya. Ada cara berikutnya yaitu dengan namanya bootstrapping, gitu ya. Dengan cara bootstrapping adalah menggandakan data yang dari data real menjadi berlipat-lipat default ya, by defaultnya software nanti bisa digunakan sehingga distribusinya normal. Gitu. Pak, izin Pak, maksud saya begini Pak, apakah yang tadi yang 17,79 itu kita hapus? Jadi kita lihat dulu di chi-square-nya, chi-inverse-nya, misalnya 15,57. Terus nanti di situ misalnya ada 20 data yang lebih dari 15,27. Nanti kita hapus yang di atasnya. Yang di atasnya. Jadi misalnya 94 apa semuanya gitu ya, Pak. Betul. Jadi datanya nanti akan menormalkan sendiri gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi tujuannya analisis D kuadrat tadi, Mahalanobisnya memang mencari data yang benar-benar kalau di dalam tabel itu akan mengelompok menjadi tren garis. Kalau yang terlalu jauh itu berarti dia terpencil ya, outsider gitu. Betul Pak, maksud saya satu hal lagi, kalau misalnya gini, kalau misalnya dari variabel ke indikator, misalnya indikatornya itu banyak yang dihapus, masap yang saya pakai adalah jangan menghapus indikator terlampau banyak. Jadi bagaimana caranya adalah menormalitikan data. Setelah menormalitikan data yang Bapak pakai chi-square, nah itu nanti indikatornya itu tidak akan banyak dipotong ya Pak ya? Enggak, ini kan jumlah observation number, jumlah sampel. Oh, jumlah sampel aja Pak ya? Jumlah sampel. Oke, siap. Kalau masalah indikator nanti di loading faktornya Pak, ya, loading faktornya. Loading faktornya harus di atas 0,5 lah paling enggak, ya. Oke, siap. Yang ideal 0,7, yang ideal. Tapi boleh sampai 0,5.
Itu baru bicara indikator dibuang atau enggak gitu. Kalau ini tapi bukan dari sini ya Pak ya? Maksudnya bukan dari sini dinormalkan dulu semuanya, nanti indikatornya akan otomatis naik gitu. Enggak, jadi, ini maksudnya gini loh. Uji normalitas ini untuk meyakinkan bahwa data yang kita peroleh itu, Pak, ya 100 orang kan, itu memang berdistribusi normal dalam tabel X dan Y itu, gitu. Hubungan X dan Y itu. Jadi trennya, coba dimatiin Bu, saya mau mengulangi lagi. Dimatiin. Saya mau share screen lagi. Nah ini loh Pak. Nah, jadi yang bisa dianalisis kalau dia linear, ya, linear itu bisa miring kiri kanan atau yang ini. Jadi kalau misalkan yang bawah ini yang E ya, linear yang terbalik ini kan berserakan nih, tapi tetap bisa mengarah ke garis ke kiri nih, ya, mengarah garis kiri. Seandainya ada titik di sini, hubungan X dan Y di luar sini, dia di ini namanya terpencil kalau ada di sini atau di sini misalkan. Ya, nah yang ini kan mengelompok menjadi tren ke kiri. Maka kalau seperti ini nggak akan membuat garis ke sini bisa, ke kanan bisa, ke atas bisa itu. Ini tidak ada relationship. Jadi itu uji normalitas artinya ini kalau dilihat kan kayak bentuk ini ke sini loh Pak. Ini kan kurva normal ke kanan naik bawah. Ini juga ini kecil ya terus membelenduk ini kayak bell shape ya turun lagi ke sini. Jadi mengelompok di garis. Nah yang dibuang tadi yang di atas 15, sekian itu adalah yang jauh-jauh ini gitu loh. Jauh-jauh. Seperti halnya ini loh Pak yang kanan. Kalau garisnya misalkan ditarik ke kiri begini nanti hanya mengelompoknya sedikit di sini. Bisa membentuk garis. Tapi kan banyak sekali yang dibuang. Ya kan? Nah ini namanya no relationship. Kalau ini masih ada relationship. Penjelasannya seperti itu Pak. Ya, penjelasannya seperti itu. Siap Pak, mengerti Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya kira kita istirahat dulu nih. Ya Prof, istirahat dulu. Ya. Nanti kita lanjut lagi jam 1 ya Bapak Ibu, atau mau jam berapa sepakatnya? Jam 1 ya Bapak Ibu? Ya Pak. Ya baik. Oke baik, terima kasih. Selamat beristirahat ya. Terima kasih banyak Prof. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, assalamualaikum.